Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sempat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan suatu ceramah dengan tema yang mungkin tidak asing lagi bagi kita para penuntut ilmu, yakni kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban bagi orang tua adalah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anaknya, baik itu di rumah ataupun menitipkannya di lembaga pendidikan. Sesuai dengan perintah Allah, menyuruh kita umatnya untuk selalu menuntut ilmu sebagai bekal di kehidupan. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah sesuatu yang sangat suci, bagaikan cahaya dan pelita di malam yang gelap. Kita tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya cahaya. Begitu juga dengan ilmu. Kita tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tanpa mengetahui ilmu. Allah mewajibkan menuntut ilmu bukan hanya tanpa sebab, tetapi banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu. Misalnya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Dari ayat tersebut, telah tersirat janji Allah untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Apalagi sekarang, seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, kalau kita tidak mau menuntut ilmu, maka akan tertinggal oleh zaman. Oleh karena itu, proses belajar tidak akan berhenti ketika kita di studi pendidikan. Menuntut ilmu juga tidak hanya di bangku sekolah dan perkuliahan. Bukan hanya saat muda, bahkan hingga sudah tua pun kita wajib untuk menuntut ilmu sampai ajal menjemput. Karena itu, seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami hakikat Islam itu sendiri. Pernyataan keislamannya itu haruslah dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Untuk melaksanakan konsekuensi dari pengakuan bahwa kita sudah berislam, itu membutuhkan ilmu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya,
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Yang artinya, menuntut itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dari hadis ini telah memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang. Tidak hanya kaum pria, tetapi juga wanita. Dan hadis ini memberikan gambaran bahwa Islam tidak mendiskriminasi wanita dalam menuntut ilmu. Maka ketika sudah turun perintah Allah yang mewajibkan suatu hal, seperti perintah menuntut ilmu, yang harus kita lakukan hanyalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sebagai gambaran, kita tentu akan meluangkan waktu untuk sholat ketika waktunya sudah tiba. Walaupun misalnya kita sedang bekerja dan pekerjaan kita masih banyak, kita akan tetap berusaha meninggalkan pekerjaan tersebut demi mengerjakan sholat. Maka begitupun terhadap ilmu. Sesibuk apapun kita harus tetap menuntut ilmu, menghadiri kajian-kajian, mengikuti majelis-majelis ilmu, dan terus menuntut ilmu dengan membaca buku keagamaan, berdiskusi, dan lain sebagainya. Tentu sangat banyak sekali keutamaan dalam menuntut ilmu, bahwa dengan ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Juga, ilmu itu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun seseorang telah meninggal. Seperti disebutkan dalam hadis, "Idza matal insanu qata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw 'ilmin yantafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lah." Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Keutamaan-keutamaan lainnya tentang ilmu tentu masih banyak lagi. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu dan petunjuknya kepada kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari tema besar kewajiban menuntut ilmu ini ialah, yang pertama, betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam. Sampai-sampai firman Allah SWT yang pertama adalah perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Quran Surah Al-Alaq, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu pertama ini memang tidak secara langsung memberikan perintah untuk belajarlah, tetapi bacalah. Namun, perintah tersebut tersirat karena membaca adalah cara yang paling sederhana dalam belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik untuk ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang ada di alam. Lalu yang kedua, orang yang berilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Mengapa demikian? Seorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu, selalu didasari akan kebenaran. Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah SWT.
sehingga ilmunya akan menuntunnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan itu benar ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, orang berilmu masih unggul dalam satu hal, yakni yakin dan berilmu. Karena yang berilmu pasti memiliki keyakinan. Yang terakhir, tentu saja sangat banyak manfaat dari seseorang yang menuntut ilmu. Contohnya, keutamaan menuntut ilmu dimasukkan ke dalam amal jariah yang tidak terputus pahalanya, yang menyebarkannya meskipun telah meninggal dunia. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dan janganlah pelit dalam membagikan ilmu tersebut, karena itu adalah amalan jariah yang tidak terputus pahalanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk mengakhiri ceramah hari ini, saya ada sedikit pantun. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit, amatlah perih. Cukuplah sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.